أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tiada kira yang Allah berikan pada kita semua. Di antara nikmat yang besar yang Allah berikan pada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat ditetapkan ketaatan dan kecondongan kepada keimanan, keislaman, sehingga Allah Subhanahu wa taala gerakkan kita semua untuk hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan thalabul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang telah kita lakukan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan dan mengkaruniakan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti tuntunan ajaran beliau di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji sebuah hadis, sebuah riwayat tentang kisah dua orang sahabat yang mulia. Seorang sahabat Salman Al-Farisi, seorang muhajir yang hijrah dari kota Makkah menuju ke Yathrib atau Madinah. Juga bertemu dengan saudaranya Abu Darda Al-Ansari, seorang Ansor, seorang penduduk Madinah atau Yathrib yang menolong kaum muhajirin ketika hijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab Al-Iqtisadu fi Tha'ah, bersikap pertengahan dalam ketaatan. Hadis nomor 149. Wa an Abi Juhaifata Wahb bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah, semoga Allah meridainya. Perawi hadis ini adalah seorang sahabat yang mulia bernama Wahab bin Abdullah. Seorang sahabat junior, karena ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berhijrah, ya, beliau itu belum mencapai usia baligh. Jadi termasuk sahabat-sahabat junior. Ya. Namun demikian, orang-orang yang ada di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu luar biasa. Di usia-usia belum baligh pun mereka bisa menyampaikan, bisa meriwayatkan hadis. Qala, beliau berkata,
akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Ya. Salman Al-Farisi adalah seorang sahabat yang mulia, yang melakukan, yang membela, yang mengimani dakwah Nabi SAW selama di kota Mekkah. Beliau berasal dari Faris, Persia. Keturunan dari Persia. Kemudian Abu Darda, para ahli sejarah tidak ada yang menyebutkan nama persisnya, namun lebih dikenal dengan kunyahnya. Bapak Ibu sekalian, insya Allah tidak asing dengan kunyah. Kunyah itu adalah panggilan menggunakan nama anak. Misalnya, bapak-bapak sekalian punya anak namanya, siapa namanya Pak misalnya? Hafid. Berarti Abu Hafid, ayahnya Hafid. Ibu-ibu, siapa nama anak ibu? Yang lebih Indonesia Bu, namanya Bu. Siapa? Anissa, berarti Ummu Anissa. Ini namanya kunyah. Ya. Dan kunyah dalam syariat kita itu disyariatkan. Ya. Bahkan sekalipun seseorang belum memiliki keturunan. Kita tahu istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha. Berapa Nabi SAW mendapatkan keturunan dari beliau? Bapak Ibu sekalian. Gak ada. Allah tidak perkenankan. Tapi beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha, memiliki kunyah. Siapa yang tahu? Ada yang tahu mungkin? Ummu Abdillah. Ibunya Abdullah. Walaupun beliau tidak memiliki anak, namun disunnahkan dan dibolehkan. Sebagian riwayat mengatakan Abdullah di sini adalah Abdullah bin Zubair. Namun sebagian lain mengatakan ini adalah Abdullah. Abdullah siapa saja. Baik. Bapak Ibu sekalian untuk ta'ala, jadi Nabi SAW mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Ini adalah salah satu langkah Nabi SAW setelah hijrah. Pertama, beliau membangun masjid sebagai pusat kegiatan, pusat ibadah, pusat menuntut ilmu. Lalu kemudian beliau mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Di antaranya adalah Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Dan orang-orang muhajirin, orang-orang ansar ini, ya, Allah SWT puji mereka. Ya, dalam surah Al-Hasyr ayat ke-6, ya, Allah berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, orang-orang ansar ini yang menolong kaum muhajirin, mereka itu betul-betul ithar. Ithar itu artinya mendahulukan orang lain. Walaupun diri mereka memiliki kebutuhan. Orang-orang muhajirin meninggalkan negeri mereka, meninggalkan harta keluarga, rumah mereka, ladang mereka, hewan-hewan mereka, hewan ternak. Lalu kemudian orang-orang ansar, mereka menolong dan membagi harta mereka. Bahkan yang memiliki beberapa istri diceraikan, lalu kemudian ya ditawarkan kepada saudaranya dari kaum muhajirin. Nah, di sini ada Abu Darda dengan Salman Al-Faris dengan Abu Darda. Siapa yang seorang muhajir? Salman Al-Farisi. Siapa yang seorang ansor? Abu Darda. Nah, pada satu ketika Salman Al-Farisi yang seorang muhajir ini, beliau bertamu ke rumah Abu Darda. Ya, Fazara Salmanu Abu Darda. Jadi suatu ketika Salman Al-Farisi ini bertamu, mendatangi rumah Abu Darda. Ya, Salman Al-Farisi seorang muhajir yang ditolong. Abu Darda adalah seorang ansor yang menolong. Ya. Namun demikian tidak ada kesungkanan bagi Salman Al-Farisi seorang muhajir ini untuk mendatangi, ya, untuk bertamu, ya, bermalam. Ya. Nah, ketika datang, fara'a Ummad Darda'i mutabazzilatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, yang kita bisa ambil pelajaran bahwasanya Salman Al-Farisi yang merupakan sahabat dekat dari Abu Darda, salah satu aktivitas yang beliau lakukan adalah berkunjung ke rumah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita memiliki sahabat, ya, maka di antara sunnahnya adalah kita
berkunjung, mendatangi rumahnya. Nah, pada kesempatan ini Salman Al-Farisi ketika datang, ternyata Abu Darda sedang tidak di rumah. Tentu yang biasanya ada di rumah siapa ya, Bapak Ibu sekalian? Istrinya. Ya, dikenal dengan Ummu Darda. Ya. Disebutkan bahwasanya nama asli beliau adalah Khaisarah binti Hardad. Khaisarah binti Hardad. Nah, kemudian Salman Al-Farisi mengetuk rumah beliau. Ya, rumah Abu Darda diketuk, ya, kemudian mengucapkan salam, lalu kemudian dibukalah pintu tersebut dan kemudian ya Ummu Darda berhadapan dengan Salman Al-Farisi. Nah, dalam hadis ini kita melihat bahwasanya Salman Al-Farisi tidak masuk langsung ke rumah, tapi berada di luar karena mengetahui sahabatnya Abu Darda sedang diri di rumah. Yang ada di rumah adalah istri beliau, Ummu Darda. Ya. Dan Ummu Darda tidak ada halangan bagi beliau untuk membukakan pintu. Nah, yang kemudian terjadi di sini, Ra'a Ummu Darda mutabadzilah. Jadi Salman Al-Farisi melihat kondisi istri Abu Darda, Ummu Darda ini dalam keadaan mutabadzilah. Mutabadzilah itu artinya ghaira mutahayyi'ah. Ya, artinya pakaiannya itu tidak pantas. Ya, Bapak Ibu sekalian, seorang sahabat yang mulia tentu ya istrinya itu ya pastinya harus berpakaian ataupun memiliki keadaan yang layak. Namun demikian Salman Al-Farisi melihat istri beliau ini, istrinya Abu Darda dalam keadaan pakaiannya tidak pantas. Ya, bagaimana Ibu sekalian pakaian tidak pantas itu? Sudah lusuh. Ya. Sudah banyak yang rusak. Kemudian apalagi kalau zaman sekarang ada skincare ya Bu ya. Mungkin ya tidak memakai skincare yang baik misalnya. Intinya Salman Al-Farisi melihat kondisi istri Abu Darda ini dalam keadaan yang tidak layak dilihat. Ya, makanya dalam riwayat ini Abu Darda, Salman Al-Farisi itu melihat kepada istri Abu Darda. Ya, meskipun tidak melihat secara langsung, namun ia melihat dari sisinya. Ya. Baik. Kemudian faqala. Kemudian Salman Al-Farisi bertanya kepada Abu Darda. Ya, kepada Ummu Darda. Ma sya'nuki? Kenapa engkau seperti ini, wahai Ummu Darda? Wahai istri sahabatku. Qalat. Maka kemudian Ummu Darda berkata, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu ini, sahabatmu ini, Abu Darda itu sudah tidak butuh dengan dunia. Dalam penjelasan hadis ini para ulama mengatakan maksudnya sudah tidak memperhatikan keluarganya, tidak memperhatikan istrinya. Ya, tidak ada kebutuhan dengan istrinya lagi. Ya, Abu Darda ini sibuk dengan ibadah. Ya, bukan sibuk keluyuran, ya, bukan sibuk bekerja, bukan, tapi sibuk dengan ibadah. Puasa siang hari, tahajud malam hari. Istrinya tidak di apa Bapak Ibu sekalian? Jadi dicolek ya. Istrinya nggak dicolek, ya, istrinya nggak diperhatikan. Ya. Maka kemudian ketika Abu Darda masih di depan pintu rumah, Salman Al-Farisi sedang berada di depan pintu rumah, lalu kemudian Abu Darda datang. Ya, Abu Darda datang, ya, karena ada satu hajat datang. Fasana'a lahu ta'aman. Maka kemudian Abu Darda mempersilahkan Salman Al-Farisi untuk masuk ke dalam rumah. Ya, dipersilahkan fasana'a lahu ta'aman. Lalu kemudian Abu Darda membuatkan makanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa ambil pelajaran. Salman Al-Farisi ini sahabatnya siapa? Abu Darda. Bertamu ke rumah Abu Darda. Kita lihat dalam hadis ini siapa yang menyiapkan jamuan untuk Salman Al-Farisi? Istrinya atau suaminya? Suaminya. Ini menunjukkan bahwasanya apabila yang datang ke rumah kita itu adalah tamu suami, maka yang melayani siapa? Siapa Bu? Suami. Ya. Kalau yang datang ke rumah kita tamu istri, sahabat teman istri, siapa yang melayani? Istri. Ya. Mengapa demikian? Karena ini adalah untuk menjaga fitnah, menjaga dari fitnah. Ya, zaman sekarang kebalikannya.
Ya, teman suami datang bilang ke istrinya, "Bu, tolong bikinin kopi." Yang nyuguhin siapa? Istrinya. Ya. Suaminya nggak bisa bikin kopi. Ya, subhanallah. Nanti bisa diajarin ya Bu ya, atau bikin di belakang suaminya pokoknya yang menyuguhkan. Ya. Nah, ini adalah salah satu adab. Jadi kalau tamunya suami, maka yang menjamu adalah suami. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian kalau itu tamunya istri, ya maka yang menyiapkan adalah istri. Faqala lahu. Ya. Maka kemudian ketika diberikan jamuan, Salman Al-Farisi bertanya kepada Abu Darda, "Kul." Ya. Atau Abu Darda berkata kepada Salman Al-Farisi, "Kul, silahkan dimakan. Ya, silahkan dinikmati jamuannya. Fa inni shaim." Kata Abu Darda, "Saya itu sedang puasa. Ya, silahkan dimakan." Ya. Maka jawaban dari Salman Al-Farisi, "Qala ma ana biakilin hatta ta'kul." Ya, saya tidak akan makan sampai kamu ikut makan. Ya, ini luar biasanya Abu Darda ibadahnya. Ada tamu menyuguhkan makanan, tapi mempersilahkan tamunya makan, sedangkan dia puasa. Ya, Salman Al-Farisi kemudian mengingkarinya, menolak. Ya, kata Salman Al-Farisi, "Kul." Ya, "Ma ana biakilin hatta ta'kul." Saya nggak akan memakan jamuan kamu sampai kamu juga ikut makan. Artinya apa? Membatalkan puasa. Tentu ini adalah puasa apa? Sunnah atau wajib? Sunnah, bukan wajib. Ya. Di sini kita ambil pelajaran, ya. Menjamu tamu hukumnya apa? Wajib. Ya. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Sedangkan puasa sunnah hukumnya sunnah. Namun dalam keadaan ini, Salman Al-Farisi itu akan memberikan satu pelajaran kepada Abu Darda. Makanya Salman Al-Farisi mengatakan, "Kamu makan, ya saya nggak akan makan sampai kamu juga ikut makan." Batalin puasanya. Lalu kemudian fa'akala. Akhirnya Abu Darda batalin puasa. Ya, makan bersama dengan Salman Al-Farisi. Falamma kana lail, nah kemudian Salman Al-Farisi izin untuk menginap di rumah beliau. Nah, ini salah satu tujuan Salman Al-Farisi menginap di rumah Abu Darda untuk betul-betul mengetahui keadaan dari Abu Darda. Karena kalau sudah menginap itu tahu, ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kesehariannya, bagaimana ibadahnya, itu diketahui. Maka kemudian falamma kana lailu dhahaba Abu Darda. Nah, ketika habis sholat Isya, tiba-tiba Abu Darda sudah mau qiyamul lail, sudah mau langsung tahajud, sholat malam. Ya, saking apa? Saking luar biasa taatnya Abu Darda. Maka kemudian Salman Al-Farisi berkata, "Nam, jangan tidur sekarang. Habis sholat Isya, tidur, istirahat." Ya. Tsumma dhahaba yaqumu faqala lahu nam. Kemudian baru tidur sebentar, ya belum tengah malam, bangun lagi Abu Darda. Mau sholat malam, Salman Al-Farisi mencegah lagi. "Nam, tidur, jangan." Ya, istirahat, masih waktu istirahat. Ya. Falamma kana min akhiril laili qala Salman qumil an. Ketika sudah sampai akhir malam, ya barulah kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, "Oke, sekarang kita salat malam." Ya, dalam riwayat disebutkan bahwasanya Salman Al-Farisi dengan Abu Darda itu salat malamnya berjamaah. Jadi qiyamul lailnya berjamaah. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya boleh apabila seseorang itu mau salat malam berjamaah. Namun tidak harus, sesekali saja. Sebagaimana Nabi SAW juga bersama dengan Abdullah bin Abbas, bersama dengan Abdullah bin Mas'ud, ya bersama dengan sahabat yang lain, Hudzaifah bin Yaman, ya beliau itu sholat berjamaah ketika qiyamul lail. Bahkan dalam riwayat Abdullah bin Abbas, ya ketika Nabi SAW sedang sholat malam, Abdullah bin Abbas ini kan siapa? Bapak Ibu sekalian, siapanya Nabi? Siapa? Abdullah bin Abbas, siapa? Masih sepupu Nabi SAW. Nah, ketika menginap di rumah Nabi SAW, kemudian Nabi SAW sholat malam, Abdullah bin Abbas ini langsung ikut ke jamaah, ikut ke Nabi SAW sholat. Tapi di sebelah kiri, di sebelah kiri. Harusnya posisi imam itu di mana? Kiri atau kanan?
Kalau berdua sholatnya, imam itu di kanan atau di kiri? Di kiri. Nah, ini Abdullah bin Abbas datang ke sebelah kiri, Nabi di sebelah kanan. Maka ya, fa'akhadha bi ra'si fa'aqamani 'inda yaminihi. Maka Abdullah bin Abbas bercerita, ketika aku masuk ke sebelah kiri Nabi, Nabi kemudian menggeser beliau ke sebelah kanan. Nah, ini menjadi syariat bahwasanya kalau sholatnya berdua, imam dengan makmum, imam sebelah kiri. Zaman sekarang masih banyak imamnya sebelah kanan. Ya, sebelah kiri. Ya. Nah, di sini hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat qiyamul lail itu boleh dilakukan berjamaah, apalagi kalau suami dengan istri. Ya. Ibu-ibu, bagaimana perasaannya kalau diimami oleh para suami, Bu? Senang tidak? Senang. Menambah keharmonisan keluarga rumah tangga. Ya, tapi itu dalam sholat sunnah. Kalau sholat wajibnya, yang bapak-bapak di mana? Di masjid, yang ibu-ibu di rumah. Ya, atau di masjid juga boleh selama tidak ada halangan. Baik. Jadi Abu Darda kemudian sholat malam ditemani oleh Salman Al-Farisi. Ya, tadi sholat malamnya di mana? Di awal malam, tengah malam, atau akhir malam? Akhir malam. Ya, walaupun tadi Abu Darda semangat pengen di awal malam, di tengah malam, namun kemudian Salman Al-Farisi menahan sampai di akhir malam. Faqala lahu Salman. Nah, kemudian ketika selesai sholat malam, ya, setelah sholat subuh, ya, Salman Al-Farisi sudah mau pamit pulang, maka Salman Al-Farisi memberi nasihat kepada Abu Darda. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini wasiat pesan yang sangat luar biasa. Kata Salman Al-Farisi, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Sesungguhnya Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hak. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Dirimu sendiri itu juga punya hak. Wa li ahlika 'alaika haqqan. Dan keluargamu juga punya hak. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa li zaujatika 'alaika haq. Ya, istrimu juga punya hak dalam riwayat yang lain. Ya. Jadi 3 pesan dari Salman kepada Abu Darda. Yang pertama apa? Allah punya hak. Yang kedua, dirimu punya hak. Yang ketiga, keluargamu, istrimu punya hak. 3 hak yang disebutkan oleh Salman Al-Farisi. Ya, kita lihat Salman Al-Farisi seorang muhajir yang ditolong oleh Ansor. Bertamu. Setelah bertamu, kemudian tadi banyak ngatur nggak itu? Banyak mengatur ya. Banyak mengatur. Bahkan di akhir kemudian dikasih nasihat. Ya. Tentu Abu Darda merasa aneh. Ya, sahabatku ini datang bertamu, banyak mengatur, kemudian ngasih pesan, ya, memberikan pelajaran kepadaku. Maka kemudian Abu Darda mengadu kepada Nabi SAW. Inilah salah satu luar biasanya dan bagaimana luar biasa para sahabat. Kalau terjadi sesuatu di kehidupan para sahabat, langsung datang kepada Nabi SAW, langsung bertanya. Ya, maka kemudian fa'atan Nabi SAW fadzakara dzalika lahu. Kemudian Abu Darda ini laporan ke Nabi, ya, menceritakan apa yang terjadi, ya, dari kisah atau dari perbuatan Salman Al-Farisi. Lalu kemudian apa kata Nabi SAW? Ya, kata Nabi SAW, faqala Nabi SAW, sadaqa Salman. Ya, sungguh apa yang diucapkan oleh Salman Al-Farisi, apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi kepadamu adalah sebuah kebenaran. Subhanallah. Ya, dilegitimasi oleh Nabi SAW. Artinya apa? Ditetapkan oleh Nabi SAW. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW juga pernah berwasiat kepada sahabat yang lain, kepada sahabat Amr bin As. Ya, kepada sahabat Amr bin As dengan wasiat yang sama. Sesungguhnya Allah punya hak, dirimu punya hak, keluargamu punya hak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 1968. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hak yang disebutkan oleh Salman Al-Farisi. Yang pertama tadi apa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala ini adalah hak yang paling utama untuk kita tunaikan. Kalau kita melihat di dalam surah An-Nisa ayat 36. An-Nisa ayat 36.
Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian menyekutukan ya dengannya sesuatu apapun. Dan kepada kedua orang tua ya, kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik dan seterusnya. Ada 10 hak yang disebutkan dalam surat ini, dalam ayat ini. Maka ayat ini surat An-Nisa 36 dikenal dengan ayat-ayat hak. Kalau kita mau tahu apa saja hak-hak harus kita tunaikan, lihat di surat An-Nisa ayat 36. Namun kita perhatikan nomor pertama hak yang harus ditunaikan adalah hak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau berbuat syirik ya, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, artinya menunaikan hak Allah adalah dengan cara mengesahkan Allah di dalam penyembahan, dalam ibadah. Dalam penyembahan kita hanya esahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya Mu'adz, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'adz. Kata Mu'adz bin Jabal, labbaika Rasulullah wa sa'daik. Ya, aku menyerumu, menyambut panggilanmu, aku berbahagia dengan seruanmu wahai Rasulullah. Maka kemudian Nabi bersabda, hal tadri ma haqqullah ala ibadih. Apakah engkau tahu apa hak Allah yang harus ditunaikan kepada Allah atas hambanya? Artinya hamba itu harus menunaikan hak Allah. Apa hak Allah? Ya. Maka kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, Allah wa Rasul alam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, haqqullah ala ibadih. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Mungkin kalimat ini mudah kita dengar, namun dalam pengamalannya bagaimana? Kadang kita ibadah itu masih terpengaruh dengan ya hal-hal yang di luar dari tujuan kepada Allah. Kadang kita kalau sedekah, kalau sudah mulai ada orang puji, gimana perasaan hati kita, Pak? Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bersedekah, lalu ada orang yang tahu, kemudian ada orang yang memuji kita, bagaimana perasaan kita? Senang. Rasanya pengen dipuji lagi, betul tidak, Ibu? Senang, manusiawi. Ya, akhirnya semangat lagi sedekahnya, semakin besar lagi. Ya, kemudian semakin dipuji lagi. Oh, Bapak Fulanah adalah seorang yang sangat dermawan. Ya, akhirnya muncul ria, ingin dilihat. Muncul sum'ah, ingin didengar, disebut-sebut namanya. Sum'ah itu artinya disebut-sebut namanya. Oh, kalau dermawan itu fulanah, bapak ini, ibu ini. Ya. Makanya ikhlas dalam ibadah itu, memberikan ibadah hanya pada Allah itu sangat sulit. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin." Tidaklah manusia diperintahkan Allah kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Nah, ada satu resep ya. Karena hak ini ada 3, waktu kita nggak banyak, ya mudah-mudahan bisa sampaikan semuanya. Kata Fudail bin Iyad, ya, rahimahullah taala, Fudail bin Iyad seorang tabi'in mengatakan, bagaimana cara kita agar ikhlas? Ya. Caranya adalah kita senantiasa ketika dipuji, ya, ketika kita dipuji, maka kita tidak perlu hiraukan. Ya. Kita ketika dipuji kita tidak hiraukan. Ketika ada orang yang mencela, maka juga tidak kita hiraukan. Ya, itu caranya. Jadi kalau ada yang memuji, tidak usah kita hiraukan. Kalau ada yang mencela pun tidak harus bisa kita hiraukan. Ya. Jadi madhun nas, pujian dari manusia itu tidak perlu kita hiraukan. Yang kita cari adalah pujian dari Allah SWT. Wa dhammun nas, ya, ketika ada manusia mencela, wah, rajin ke masjid, ya, rajin ibadah ini karena lagi ini aja nih, kayaknya lagi tobat nih, nanti kalau udah nggak tobat balik lagi dan seterusnya. Intinya dicela, ya, karena manusia ya tidak akan lepas dari omongan dari manusia, tidak akan lepas, Pak. Kita seorang manusia ketika kita melakukan amal
tidak ada lepas dari apa? Dari perkataan omongan manusia. Pernah dengar kisah ini, Pak? Anak bapak dengan keledai. Pernah dengar? Pernah kan? Keledai dituntun, diomongin tidak? Tuntun, punya keledai nggak dinaikin. Ya. Ketika dinaikin sama anaknya, wah anak durhaka nih. Masa bapaknya yang jalan. Ketika bapaknya naik di keledai, wah bapaknya nggak kasihan sama anaknya. Ya, akhirnya ketika dua-duanya naik, nggak kasihan sama keledai. Ya, akhirnya digotong keledainya. Ya. Artinya nggak akan lepas dari omongan manusia. Ya, makanya Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan bahwasanya, ya, dia la yubali bimadhin nas wala yubali bidammin nas. Dia tidak memperdulikan ujian manusia ataupun celaan dari manusia. Artinya dia hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala selama dia berada di atas syariat yang benar. Baik, ikhwan fillah azanallahu yakum, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di antara hak Allah Subhanahu wa taala adalah tidak berbuat syirik. Nah, ketika Mu'adz bin Jabal ditanya kembali oleh Nabi SAW, hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu? Apakah engkau tahu apa hak seorang hamba yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika dia sudah melakukan, ya, hak Allah, menunaikan hak Allah? Maka kata Mu'adz bin Jabal, Allah wa Rasulullah, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzibahum. Allah tidak akan mengazab seorang hamba yang telah menunaikan hak Allah. Apa di antaranya? Di antaranya adalah tidak berbuat syirik kepada Allah SWT. Ya. Kata Nabi SAW, fa inna Allah la yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab seorang hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Nah, perbuatan syirik ini sangat halus. Ya. Terkadang ada orang yang riya itu termasuk dari syirik kecil. Ya, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar, kata Nabi SAW, yang paling aku takut dari kalian adalah syirik yang kecil, yaitu apa? Riya tadi. Ya. Kemudian yang lainnya apa? Di antaranya adalah hal-hal yang lainnya yang sudah menjadi kebiasaan. Ya. Kalau satu Muharram kemarin itu ada apa itu biasanya Bapak Ibu sekalian? Ada ritual-ritual kan biasanya di satu daerah. Ya, ritual ini, ritual itu. Apa tujuan ritual tadi? Persembahan-persembahan tadi agar mendapat keselamatan. Ya. Nah, ini termasuk daripada perbuatan-perbuatan syirik yang harus kita hindari. Prinsipnya adalah kalau seseorang ingin bertauhid kepada Allah, maka dia harus betul-betul menghilangkan perbuatan syirik, sekecil apapun. Sekecil apapun. Ya, makanya ini yang paling sulit ini. Ya. Kadang kita nggak sengaja lagi jalan, melihat ada kucing hitam. Apa yang kita yakini, Pak? Wah, sial ini. Betul tidak? Nggak usah sampai ke situ. Kita lagi di rumah, ada kupu-kupu masuk. Bilang apa, Bu? Wah, ada tamu. Emangnya tamu ditandai dengan kupu-kupu? Kan enggak. Ya. Itu bisa termasuk ketergantungan kepada selain Allah. Karena yang menakdirkan, yang menetapkan, yang menyembuhkan, yang menghidupkan, matikan semua Allah SWT. Jadi kita tidak bergantung kepada benda-benda apapun. Makhluk-makhluk apapun. Ya. Ya, kalau tangan kiri kita gatal, kenapa tuh, Pak? Kenapa? Ya, udah. Kalau tangan gatal itu apa katanya? Mau dapat uang rezeki. Ya, padahal emang karena ada penyakit itu ya. Ya. Itu keyakinan itu merusak akidah. Merusak akidah. Ya. Apalagi anak-anak muda sekarang yang mereka punya Pak, zodiak ya. Zodiaknya, kalau zodiak ini bulan ini keberuntungannya apa, keberuntungannya, kesialannya apa dan lainnya. Itu tidak benar. Itu masuk ke dalam perusak akidah. Banyak perusak akidah. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ini hak Allah Subhanahu wa taala yang paling utama adalah menyembah kepada Allah, ya, mengesahkan Allah dalam ibadah dan menjauhi perbuatan syirik. Ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan syirik. Ya, mudah-mudahan kita bisa senantiasa, ya, memberikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, ya, kata Salman Al-Farisi, wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Dirimu punya hak. Ya, apa hak diri kita? Nah, Bapak Ibu sekalian,
Apa hak diri kita? Yang pertama adalah hak ilmu. Hak diri kita adalah hak ilmu. Ya. Allah SWT berfirman dalam surah Muhammad ayat ke-19, ya, fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir lidzambik. Maka berilmulah, sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian beristighfarlah, kemudian beribadahlah maksudnya. Ya. Di dalam ayat ini Allah perintahkan seorang hamba untuk berilmu. Ya. Sebelum dia melakukan ibadah. Makanya ya, Al-Imam Al-Bukhari ya, dalam kitabnya Sahih Bukhari membuat satu judul apa? Bab al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Menyusun satu bab diberikan babnya namanya ilmu sebelum beramal dan berucap. Ya. Hak diri kita yang pertama adalah berilmu. Kita menuntut ilmu. Karena dengan ilmu inilah yang akan memberikan kita jalan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Dalam surat Thaha ya. Siapa yang mengikuti Al-Qur'an, petunjukku ilmu, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan ya sengsara. Ya, siapa yang mau sengsara di kehidupan dunia ini? Enggak ada. Siapa yang mau tersesat di kehidupan dunia ini? Enggak ada. Setiap hari kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Itu bagaimana? Ya berilmu. Dengan cara menuntut ilmu. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Nah, hari ini mudah-mudahan kita menunaikan hak diri kita. Ya, kita menuntut ilmu. Karena dengan ilmu ini ya kita bisa mengenal Allah, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengetahui apa perintah Allah, apa larangan ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ya hak diri kita, hak tubuh. Ya. Kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi kepada Abu Darda. Tadi dia mau sholat malam di awal malam. Itu kalau mulainya awal malam, itu selesainya kapan? Akhir malam. Itu semalaman suntuk bisa ibadah, bisa sholat malam. Ya. Maka ketika Salman Al-Farisi mengatakan, nanti, jangan sekarang sholatnya, nanti. Ya, kalau sudah akhir malam. Itu sebetulnya apa? Untuk memberikan hak tubuh untuk istirahat. Ya. Makanya sholat malam itu yang terbaik adalah di sepertiga akhir, bukan akhir tapi sepertiga akhir. Ya, jadi mulai sepertiga dari akhir malam itu kita paling baik sholat malam. Jadi malam itu dibagi 3. Ya, mulai malam jam berapa, Bapak Ibu sekalian? Jam berapa? Kalau orang kota sama orang kampung beda ya malamnya itu. Wah, kita intinya setelah Isya. Setelah Isya itu malam. Ya, setelah Isya, sholat Isya kita selesai jam 7:30. Dari 7:30 sampai subuh jam ya jam 4:45 atau 4:50. Nah, dari waktu tersebut anggaplah kurang lebih sekitar 10 jam ya atau 9 jam. Maka 9 jam ini dibagi jadi 3. 3 jam pertama itu awal malam, 3 jam kedua berikutnya adalah tengah malam, 3 jam terakhir adalah akhir malam. Berarti kita tarik mundur dari subuhnya. Subuh tadi jam berapa? 4:45. Tarik mundur 3 jamnya. Jam berapa mulainya itu? Dari jam 2:45. Dari jam 1:45 ya. 1:45. Dari jam 1:45 atau hampir jam 2 malam itu sudah masuk sepertiga akhir malam. Ya, sudah masuk. Ya, kalau seandainya kita mau mulai jam 2, jam 3 itu masih masuk sepertiga akhir. Bahkan kalau seandainya kita dalam keadaan yang mungkin sedang sangat lelah, ya Bapak-bapak sekalian bekerja, kita bisa mulai dari jam 4. Itu masuk sepertiga akhir malam. Ya. Jangan kita paksakan jam 2 malam, habis jam 2 malam tidur lagi. Tahu-tahu bangun jam berapa? Jam 6. Bablas. Ya, yang sunnahnya didahulukan, yang wajibnya akhirnya dilalaikan. Salat subuh wajib. Nah, itu cara kita untuk bagaimana mengatur hak tubuh. Berikan ya tubuh kita waktu istirahat. Bahkan dalam makan saja perut kita ini dibagi tidak? Ya, bukan hanya untuk makan. Kata Nabi SAW apa?
sepertiga thuluthuhu li ta'am wa thuluthuhu lil ma wa thuluthuhu lin nafs, ya. Sepertiganya untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk nafas, udara. Ya. Nafas itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya. Bahkan dalam makan saja, ya, itu diberikan aturan untuk kita menjaga kesehatan tubuh kita. Ya. Kemudian juga dalam apa yang kita makan. Yang ketiga, apa yang kita makan. Ya, yang kita makan adalah yang halal. Hak tubuh kita memasukkan ke dalam tubuh kita sesuatu yang halal, yang thayyib. Tidak hanya halal tapi thayyib. Ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kata Allah Taala, makanlah yang ada di muka bumi ini yang halal, yang thayyib. Yang halal jelas maksudnya. Ya, sesuatu yang halal zatnya. Kemudian sesuatu yang halal cara mendapatkannya. Ya. Walaupun itu bakwan, satu buah, ya, satu keping atau satu biji, tapi kalau itu ngambilnya atau bayarnya, makannya 3, bayarnya 1, yang 2 itu gimana? Halal atau enggak? Makan bakwan 3, bilang akunya bayarnya 1, ya. Yang 2 halal atau enggak? Enggak halal. Berarti halal itu artinya cara mendapatnya harus halal. Begitu juga dengan thayyib, sesuatu yang baik, ya. Bapak Ibu sekalian, ya, gorengan, ya, daging kambing, daging sapi, semuanya itu thayyib atau tidak? Baik atau tidak? Baik. Tapi kalau yang punya kolesterol tinggi, thayyib atau tidak? Enggak thayyib. Nah, itu maksudnya. Jadi kita thayyib itu yang baik. Kalau kita tahu punya kolesterol tinggi, ya secukupnya. Ya, kalau kita punya pantangan atau makanan yang bisa membuat tubuh kita sakit, ya, tubuh kita merespon tidak baik, maka kita tinggalkan. Itu namanya thayyib. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Yang ketiga, ya, yang keempat, ya. Yang keempat, untuk hak tubuh kita adalah pelihara diri kita dari api neraka. Kata Allah SWT, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Ya, jagalah, pelihara diri kalian, diri kita dulu. Ya, daripada api neraka. Bagaimana? Dengan cara, ya, kita tidak melakukan sesuatu yang dilarang Allah SWT. Ya, karena dosa-dosa, perbuatan dosa itu kembali kepada diri kita. Ya, dosa-dosa itu kembali kepada diri kita. Ya. Kata Allah SWT dalam surah Al-Jathiyah, ya, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha." Siapa yang melakukan amal soleh, maka untuk diri sendiri. Namun siapa yang berbuat buruk, maka kembali kepada diri sendiri. Ya. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, ya, "Inna lisayyi'ati sawadan fil wajhi." Kata Abdullah bin Abbas, dosa itu, ya, bisa membuat wajah hitam. Wajahnya apa? Tidak berseri. Ya, bau wajahnya itu suram. Karena apa? Karena banyak dosa. Kemudian apa? Kemudian zulmatan fil qabri, bisa membuat kegelapan di kubur. Di kubur itu dia tidak tercahaya, karena orang yang soleh ketika dikubur dia terang cahaya kuburnya. Kenapa? Karena ada amal soleh yang meneranginya. Makanya perbuatan dosa itu bisa membuat kubur itu gelap. Kemudian apa? Wawahnan fil badani. Nah, ini bisa membuat badan lemah. Orang yang sholatnya mulai susah atau badannya mulai susah untuk melakukan aktivitas itu sebabnya karena dosa. Atau Abdullah bin Abbas apa? Wawahnan fil badani. Karena sebab dosa tadi membuat badan jadi lemah. Apalagi kata Abdullah bin Abbas, wa naqsan fil rizqi, bisa mengulangi rizki, ditahan rizkinya. Yang harusnya hari itu dia mendapatkan rizki, tapi karena perbuatan dosanya tertahan rizkinya. Ya. Dan kemudian yang terakhir, wa bughdhan fi qulubil khalqi, membuat orang-orang di sekitarnya itu benci sama dia. Ya, itu sebab karena dosa. Ya, sekarang kita lihat kalau ada orang-orang yang pemabuk, ya, penjudi, kita suka tidak dengan orang tersebut? Nggak suka. Nah, itulah kata Ibnu Abbas, dosa-dosa itu bisa membuat hati orang-orang itu benci kepada dia. Dan ini 4 hak untuk diri kita. Tapi ikhwan fiddin, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, ya, hak siapa? Hak keluarga. Ya, dalam hal ini, ya, dalam keluarga, ya, ada seorang suami, ada seorang istri. Nah, mana duluan nih Bapak Ibu sekalian? Hak siapa dulu? Hak istri atau hak suami dulu? Mana, Pak? Hak suami dulu, ya.
Hak istri atau suami? Hak istri dulu. Ya, suami-suami, para laki-laki kita perhatikan, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, Abu Darda itu tidak memperhatikan istrinya. Ya, tidak memperhatikan istrinya. Maka ya, yang pertama adalah seorang laki-laki harus betul-betul memperhatikan istrinya. Ya. Allah SWT berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Nah, yang pertama, ini saya jadikan pertama saja, para bapak-bapak. Yang pertama, tunaikan hak istri dengan cara bersabar. Ya. Bersabar terhadap istri. Kata Allah SWT dalam ayat ini, dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, kemudian sabar. Ya, berarti hak istri itu kita berbuat sabar. Ya, selain memerintahkan para istri untuk melakukan kebaikan, ya memberikan nasihat kepada mereka, kita juga bersabar. Karena memang itu kuncinya. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, innal mar'ata khuliqat min dhila. Perempuan, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang bengkok. Ya, in aqamtaha kasartaha. Kalau dipaksa lurus, patah. Wa in taraktaha la zala a'waj. Kalau dibiarin terus, bisa lurus ya, Pak? Enggak. Makin Makin bengkok. Serba salah tidak, Bapak sekalian? Serba salah enggak, Pak? Serba salah. Ya, jadi kalau dilurusin patah, dipaksa lurus patah, kalau dibiarin makin bengkok. Ya, lalu apa? Kata Nabi SAW, fastausu bin nisa'i khaira. Maka teruslah menasehati istri dengan cara yang baik, bersabar. Sabar kuncinya, makanya saya jadikan nomor 1. Hak istri, kita bersabar kepada istri. Karena itulah yang Allah perintahkan ya dalam surah An-Nisa ayat ke-19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah mereka dengan cara yang baik. Ya, yang pertama sabar pada mereka, yang kedua intinya mempergauli dengan cara yang baik. Ya, di lanjutan ayat ke-19 ini Allah berfirman, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa ja'allahu fihi khairan katsira. Bisa jadi engkau tidak suka sesuatu tapi Allah jadikan kebaikan bagi dirimu. Ya, Bapak-bapak sekalian, ada tidak yang disukai dari para istrinya? Ada tidak, Pak? Pasti ada. Ya, apakah itu akhlaknya ya. Ibu-ibu sudah mulai bilang, "Oh, ada ya." Ya, pasti ada. Ya. Maka Allah berfirman, fa'asa, ya, maka bisa jadi antar kau syai'an, engkau tidak menyukai sesuatu pada istrimu, ya wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Allah akan berikan jadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Ya, banyak ya, nyata hikmahnya. Ya, makanya perintahnya di sini adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, thayyibu aqwalakum lahunna. Ya, berbicaralah yang baik kepadanya. Kepada siapa maksudnya? Para istri. Wa hasinu af'alakum wa hayatikum bihasabi qudratikum. Perbaikilah perbuatan kalian, perbaikilah tampilan ya, tubuh kita ya, tampilan kita ya sesuai dengan kemampuan kita. Kama tuhibbu dzalika minha. Sebagaimana kita juga ingin para istri itu tampil yang mempesona di hadapan kita ya. Faf'al anta biha mithlahu. Maka lakukanlah juga yang demikian. Nah, jadi Ibnu Katsir menafsirkan bahwasanya ayat ini memerintahkan kita untuk ya berkata-kata yang baik kepada istri. Jadi yang pertama tadi bersabar pada istri, bergaul dengan cara yang baik, ya. Kemudian berbicara dengan cara yang baik, ya. Karena itu kuncinya, ya. Kalau seandainya ada kesalahan dari istri, ya, siapa yang marah, Bapak Ibu sekalian? Ibu-ibu kalau melakukan salah, suaminya marah nggak, Bu? Marah, ya kan? Tapi siapa yang minta maaf? Siapa yang minta maaf, Bu? Ibu salah, ya. Yang marah suami. Tapi nanti yang minta maaf siapa? Siapa, Pak? Suami. Kalau suami yang salah, siapa yang marah, Bu? Istri. Yang minta maaf siapa? Suami. Ya. Istrinya melakukan kesalahan, ya suaminya marah. Kemudian istrinya ngambek, minta pulang. Ya, lalu suaminya apa? Ya membujuk. Enggak pulang aja, Bu. Berarti enggak cinta itu ya. Ya membujuk. Ya. Saya udah minta maaf ya. Akhirnya minta maaf.
Makanya kalau istri salah, ya yang minta maaf, suami salah, ya pasti suami yang minta maaf. Ya makanya bersabar. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian ya hak para istri adalah kita memberikan kebutuhan istri dengan cara yang baik. Ya, memberikan kebutuhan istri ya dengan cara yang baik. Ya, kita tidak ingin memberikan harta kepada istri kita dengan sesuatu yang tidak baik. Ya, kita tidak menginginkan memberikan makanan, sesuatu, pakaian dari harta yang tidak baik. Ya, karena sesungguhnya harta yang tidak baik itu tidak ada keberkahan di dalamnya. Karena kita inginkan apa yang kita berikan kepada istri itu menjadi sesuatu yang berkah. Kata Nabi SAW, afdalu dinarun yunfiquhu ala ahlihi. Sebaik-baik harta yang dikeluarkan seorang suami adalah harta yang diberikan kepada istrinya. Makanya kalau habis gajian, siapa yang kasih dulu, Pak? Kayaknya nggak usah dikasih, langsung minta, Bu ya. Nggak usah dikasih, sudah langsung minta semuanya ya. Sudah, Bu ya. Jadi sebaik-baik harta yang diberikan seorang suami bukan kepada orang miskin, kepada anak yatim awalnya, tapi kepada istri, pada keluarganya, pada anak-anaknya. Ya. Dan inilah salah satu kewajiban kita, kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa rajul mas'ulun an ahli baitihi. Setiap kita adalah pemimpin yang diminta pertanggungjawaban, punya tanggung jawab, dan seorang laki-laki itu bertanggung jawab pada keluarganya, pada istrinya. Baik, itu hak-hak istri. Kemudian hak suami, ibu-ibu sekalian. Apa hak suami, Bu? Apa, Bu? Memberi nafkah, bikinin kopi. Bagi ibu, ya, saya jadikan nomor 1 hak suami adalah taat. Apa, Bu? Taat kepada suami. Ya, kata Nabi SAW bersabda, fa inni law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ghairillahi, seandainya aku boleh memerintahkan seorang manusia untuk bersujud kepada manusia, la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha, pasti aku akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suami. Tapi nggak boleh, sehingga tidak diperintahkan untuk bersujud ya, karena sujud hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, idza shallatil mar'ah khamsaha, seandainya seorang perempuan, seorang wanita sudah sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian dia sudah menjaga puasa Ramadan, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, ya, qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti, engkau bisa masuk ke dalam pintu surga dari mana saja engkau kehendaki. Subhanallah, Bu. Ya, cuma 3, Bu, gampang. Apa tadi? Jaga sholat, jaga puasa, sama taat suami. Gampang apa susah, Bu Ibu? Kalau buat bapak-bapak gampang, bisa puasa, bisa sholat. Tapi bagi ibu-ibu, gampang atau susah, Bu? Ya, ingat masa-masa lalu atau masih yang sekarang masih usia-usia produktif. Ya, artinya masih bisa melahirkan. Ya, Ramadan ini ya sedang mengandung. Ramadan depan lagi ya mengasihi atau memberikan menyusui. Tahun depannya hamil lagi. Ya, berapa banyak itu hutang puasanya? Ya, sulit. Kemudian juga sholat 5 waktu bagi seorang wanita ketika berhalangan, ya, sedang datang haid, dia tidak bisa sholat. Makanya Nabi SAW mengatakan puasanya dijaga, sholatnya dijaga. Kemudian yang ketiga apa? Taat pada suami. Itu bisa memberikan atau memuluskan seorang wanita masuk ke dalam surga. Ya. Tapi kenyataannya, ya ibu sekalian, mohon maaf ya, kenyataannya Nabi SAW pernah bersabda juga, ya, ya ma'syaron nisa tasaddaqna, wahai kaum wanita, banyak-banyaklah kalian bersedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara min ahlin nar, karena aku banyak melihat banyak penduduk neraka dari kaum wanita. Mendengar sabda Nabi SAW demikian, seorang sahabiah wanita, sahabat wanita itu protes, ya Rasulullah, lima dzalik. Wahai Rasulullah, kenapa demikian? Kok kita yang paling banyak masuk ke dalam neraka? Maka kata Nabi SAW, li'anna kunna tuktirna la'na wa takfurna al-ashir. Karena kalian itu lisannya suka pedas pada suami.
dan suka mengkufuri nikmat yang ada pada suami. Makanya Nabi SAW perintahkan untuk bersedekah karena sedekah itu bisa menjauhkan seorang dari api neraka. Dan sebabnya kenapa banyak kaum wanita, karena ternyata masalah muamalah kepada para suaminya. Ya, kalau wanita itu kan kalau nggak salah harus keluar kata berapa sehari? Harus keluar kata-kata berapa sehari? Berapa Pak? Tahu nggak Pak? 2000 kata. Ibu-ibu itu harus keluar kata 2000 sehari. Kalau nggak keluar kata 2000 itu uring-uringan. Ya. Makanya bapak-bapak yang mendengar ibu-ibunya ngoceh, emang begitu harus keluar kata-katanya. Tetapi ibu-ibu meskipun keluar kata 2000 kata sehari harus keluar ya, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang menyakiti suami. Ya. Kita berkata-kata yang kalau mau dikeluarkan dengan kalimat thayyibah, mendingan zikir, tasbih, tahlil itu lebih baik. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa takfurun al-ashir. Karena kebanyakan dari kaum wanita itu banyak mengkufuri nikmat yang ada pada suami. Ya, ketika diberikan nafkah yang cukup, ya alhamdulillah. Tapi kalau kurang-kurang bagaimana ibu sekalian? Ya, kadang cemberut, gitu Pak ya. Cemberut ya, kok nggak segini? Ya selalu udah pada naik semua harga barang dan seterusnya. Maka hak suami yang harus dinaikkan adalah taat. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan suami. Ya. Ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW, lalu kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah engkau memiliki suami? Kemudian dia menjawab, ya Rasulullah. Kemudian apa yang kamu lakukan terhadapnya? Kata Nabi SAW, bagaimana sikap kamu? Maka kemudian wanita tersebut menjawab, saya tidak begitu memperdulikannya kecuali untuk hal-hal yang memang saya butuhkan. Artinya ya kalau ada urusan aja, saya perhatikan suami. Kalau nggak ada urusan, nggak diperhatikan. Maka Nabi SAW bersabda, bagaimana kamu dapat berbuat demikian, sementara suamimu itu adalah menentukan kamu masuk surga atau neraka. Subhanallah. Ternyata jalan tadi, sebagaimana hadis tadi, suami itu menjadi pintu surga bagi para istri. Kemudian yang terakhir adalah menjaga rahasia. Nah, para istri ini menjaga rahasia suami. Ya. Kata Nabi SAW, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumil qiyamah. Manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat nanti, ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi. Ya, seorang laki-laki mengumbar aib keluarganya dan seorang istri mengumbar aib suami. Ini hadis sahih. Ya, orang yang paling buruk kedudukannya nanti di hari kiamat adalah seorang suami istri yang saling mengumbar aib. Ya, makanya kita jaga rahasia suami. Karena yang paling tahu tentang suami siapa? Para istri. Yang paling tahu. Ya, makanya tadi kalau kita perhatikan Salman Al-Farisi bertanya kepada Abu Darda, kepada Ummu Darda, kepada istrinya. Ya, kenapa engkau seperti ini? Maka diceritakan. Ya, Abu Darda ini sangat giat sekali ibadah sampai lupa kepada istrinya. Makanya ya, yang terakhir ini adalah menjaga rahasia. Ya, menjaga aib. Ya, kata Nabi SAW, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menyembunyikan aib seorang muslim, Allah juga tutup aibnya nanti di hari kiamat. Wallahu ta'ala bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya, pelajaran dari kisah Salman Al-Farisi yang bertamu kepada ke rumah Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan kita bisa mendapat pelajarannya, dan diantaranya adalah kita bisa menunaikan hak Allah Ta'ala, menunaikan hak diri kita, kemudian menunaikan hak keluarga, suami kita dan juga istri kita. Oh, ta'ala shawab. Jika mungkin kalau ada satu pertanyaan mungkin bisa. Tafadhol. Waalaikumsalam. Baik. Terkait dengan masalah memberikan pujian, yang tadi kita sampaikan untuk memberikan sifat ikhlas dalam diri kita. Kalau tadi pertanyaannya, bagaimana cara kita atau bagaimana hukum, ya, aturan dalam memuji? Karena pujian itu bisa membinasakan atau bisa
membuat seseorang itu terjatuh dalam jurang atau perbuatan riya. Ya. Kalau dari sisi pelaku amalan, ya, pelaku ibadah, maka dia harus bisa tidak memperdulikan atau mengabaikan yang namanya pujian. Adapun adanya celaan-celaan juga dia abaikan, karena dia melakukan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sisi seorang muslim kepada muslim yang lainnya, bukan berarti kemudian dia dilarang untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ya. Karena di antara cara atau hak seorang kebaikan yang didapatkan seorang muslim adalah ketika seseorang itu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah engkau mengabaikan kebaikan sekecil apapun, walau antal akhaka biwajhin taliqin atau talqin, walaupun engkau hanya berseri, tersenyum berjumpa dengan saudaramu, membuat bahagia, membuat senang. Ya, jadi bukan berarti dilarang kita untuk memuji. Namun tentunya pujian-pujian tersebut tidak boleh berlebihan. Karena inilah yang mencelakakan seseorang. Al-ghulu, berlebih-lebihan. Sebagaimana mencelakakan umat-umat terdahulu. Ya, bersifat gulu, bersikap gulu, berlebih-lebihan dalam memuji, ini bisa mencelakakan. Makanya kalau seandainya ada yang seseorang yang mendapatkan nikmat atau seorang memiliki kelebihan, apa kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kita ucapkan Masya Allah. Ya, barakallahu fiik, kita berikan doa, semoga Allah memberkahi. Ya, semoga bermanfaat dan lainnya. Ya. Bukan kita berlebih-lebihan, oh Masya Allah, Anda ini luar biasa, Anda ini segala macam. Enggak. Makanya gulu ini yang harus kita jauhkan, karena itulah mencelakakan umat-umat terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin satu lagi terakhir dari Ummahat, ibu-ibu mungkin. Ada yang bertanyakan, ibu-ibu? Silakan. Ya, silakan Bu. Ada ibu-ibu? Cukup ya, baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, oke. Salman. Siapa yang jadi imam? Satu. Yang kedua, dalam sholat berjamaah yang dibolehkan dalam tahajud suami istri tadi sekali atau boleh setiap sholat berjamaah. Baik. Baik, terkait dengan masalah qiyamul lail atau tahajud, ya. Di dalam riwayat ini, ya, tidak disebutkan dengan persis siapa yang menjadi imam antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Karena lafadznya hanya menyebutkan fasallaya, maka kemudian mereka berdua sholat berjamaah. Ya, jadi tidak disebutkan apakah Abu Darda yang mengimami atau Salman Al-Farisi yang menjadi imam. Jadi kita ambil pelajarannya adalah bahwa mereka berjamaah. Itu saja yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan hukum berjamaah ini, boleh dilakukan sesekali. Sholat qiyamul lail dalam berjamaah itu boleh dilakukan sesekali. Bukan sekali saja, tapi sesekali. Ya. Dan intensitasnya, ya, artinya kalau seandainya terus-menerus dilakukan, hendaknya tidak demikian. Jadi sesekali dia boleh sholat sendiri. Misalnya dalam rumah, ya di rumah suami dengan istri, ya boleh suami istri itu sholat sehari, 2 hari, 3 hari, kemudian hari berikutnya masing-masing. Demikian. Jadi tidak artinya terus-menerus, karena sesuatu yang terus-menerus ini akan menjadikan sesuatu itu menjadi lazim. Dan kelaziman itu butuh dalil. Ya, sedangkan dalil-dalil di sini menyebutkan bahwasanya sesekali Nabi sholat bersama Abdullah bin Abbas, Hudzaifah bin Yaman, Salman Al-Farisi dengan Abu Darda, ya, dengan sahabat-sahabat yang lain, Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi sesekali itu artinya tidak lazim terus-menerus, karena terus-menerus itu bisa menjadikan kelaziman. Apa di antara hikmahnya?
Hikmahnya adalah terkadang kita kalau sholat malam kan pengen baca panjang, ya. Walaupun mungkin kita nggak hafal, ya kita bisa baca Quran kan, melihat. Nah, kadang kalau kita ingin baca panjang sedangkan makmum kita nggak kuat, itu bisa ya menyulitkan. Nah, makanya ini adalah salah satu hikmahnya kenapa kita tidak terus-menerus berjamaah, karena sesekali kita ingin sholat sendiri untuk apa? Memperpanjang bacaan. Pengen satu rakaat itu satu lembar, ya satu malam itu pengen habis satu juz seperti itu. Itu diantara hikmahnya. Allah taala bisawab. Demikian Bapak Ibu sekalian hadirin Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Kurang lebih yang saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.